Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Siap belajar? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Oke, Bapak absen dulu ya. Tapi sebelumnya, apakah sudah berdoa? Oke, silakan berdoa dulu. Sok, mana KM-nya? Silakan pimpin doanya. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kalian silahkan berdiri dulu. Berdiri ya. Kemudian cek kalian diri sendiri apakah sudah rapi pakaiannya, apakah dimasukkan atau tidak. Nah, kalau sudah rapi kan terlihat cakep ya. Kemudian cek di sekitar duduk kalian apakah ada sampah. Tidak. Kalau ada sampah silakan dibuang agar tempat dan suasana belajar kita bersih ya, rapi, indah ya, seperti kelas 10E, kelas yang indah. Oke, kalau sudah silakan duduk kembali ya. Oke, Bapak absen dulu ya. Sekarang hari Kamis ya, tanggal 18 September 2025. Bapak absen dulu, siapa yang tidak hadir? Ahmad Yasir, ada. Akmal Maulin, ada. Alia Khairunisa, oke. Banisa hadir. Kemudian Bintang, oke. Dava belajar tentang apa? Bikin map ya, atau kemarin kita belajar tentang pengenalan pola ya, atau berpikir komputasional, yang mana ada 4, yang satu abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan desain algoritma. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten ya, menggunakan kecerdasan artifisial. Layar sepotong-sepotong ya. Nah, kita akan membuat sebuah konten di sini nanti, membuat sebuah konten kreatif dengan kecerdasan artifisial ya, menggunakan prompt dan aplikasi terkait nantinya. Oke. Yang pertama kita harus tahu dulu ya, kunci kreasi konten di era digital. Siapa di sini yang menjadi konten kreator? Ada? Ya, kalau yang sudah terbiasa mungkin kalian sudah tahu bahwa bagaimana kita bisa menciptakan sebuah konten yang bagus ya, yang bisa dilihat oleh pemirsa mungkin ya, atau si audien atau si penonton, yang menarik gitu. Nah, untuk menciptakan konten yang menarik ini, kita harus buat dulu konsep atau narasinya agar kontennya nanti lebih bagus. Nah, membuat narasi itu kita harus mengenal yang namanya struktur dari apa yang akan kita buat nantinya. Nah, sekarang zamannya AI, kalau misalkan membuat sebuah narasi, sebuah konsep, itu kita gampang ya, tinggal pakai AI aja. Tetapi dalam penggunaan AI di sini kita harus tahu dulu penggunaan AI yang baik itu kita harus menggunakan prompt. Apa itu prompt? Kalian tahu prompt? Perintah ya. Perintah kita mau ngapain gitu, mau bertanya apa. Nah, kalau perintah kan ada perintah baik, ada perintah buruk ya. Nah, bagaimana kita bisa memerintahkan yang baik? Yuk kita pelajari sekarang rekayasa prompt. Ini merupakan sebuah kunci kreasi konten kita di era digital hari ini ya, atau di masa yang akan datang. Nah, untuk materi ini
akan mengupas tuntas mendalam mengenai rekayasa prompt. Ya, dalam konteks kreasi konten kita yang akan digunakan yaitu menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, dengan kemajuan teknologi, pemahaman yang baik tentang cara merancang instruksinya untuk AI itu menjadi lebih penting ya untuk menghasilkan konten yang sangat berkualitas ya. Kemudian definisi prompt, tadi udah ada yang bilang prompt itu perintah, itu betul ya. Nah, untuk rekayasa prompt di sini, itu sebuah teknik, yang mana teknik itu berfokus pada pengaturan instruksi, ya, yang spesifik dan terarah untuk memandu kita, ya, memandu kita dalam melakukan arahan kepada si AI tadi. Ya, AI bisa bekerja kalau kita perintahkan, ya. Nah, kalau kita gunakan, nah dengan kita bisa memahami yang mendalam tentang algoritma AI tadi, ya kita sebagai pengguna bisa menciptakan prompt yang lebih baik, yang lebih optimal kembali, ya. Itu definisi dari prompt. Kemudian untuk proses pemrosesan AI itu bagaimana? Nah, kita pahami dulu bagaimana AI memproses informasi, ya, yang sangat penting dan dalam rekayasa prompt. Nah, AI itu menggunakan bahasa untuk menganalisis kata dan konteks, serta bisa kita instruksikan yang jelas dan dapat menghasilkan respon yang relevan, yang baik, yang dapat diterima dan menghasilkan konten-konten yang bermutu. Ya. Kemudian meningkatkan efisiensi AI-nya bagaimana? Nah, untuk meningkatkannya, kita dengan cara merancang dengan lebih baik, AI dapat memberikan hasil yang lebih cepat, relevan, sesuai dengan kebutuhan kita sebagai user atau kita sebagai pengguna dari AI tersebut. Ya. Nah, untuk meningkatkan kualitasnya bagaimana? Nah, untuk meningkatkannya, yang pertama adalah meningkatkan kualitas konten. Ya, kelihatan? Nih, rekayasa prompt itu adalah sebuah kunci untuk meningkatkan kualitas konten yang dihasilkan oleh AI tadi dengan merancang instruksi yang lebih berbobot. Ya, berbobot buat kita sebagai pengguna dan memastikan bahwa yang diperoleh itu lebih relevan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, yang kita maksud. Ya. Kemudian hal ini juga meminimalisir kesalahan dalam pemrosesan informasi oleh AI yang kita gunakan. Kalau kita salah memberikan informasi, maka AI akan memberikan sesuai yang kita perintahkan, maka akan salah juga gitu ya. Nah, sehingga menghasilkan output yang lebih akurat kalau misalkan kita memberikan prompt yang baik. Nah, resiko kalau misalkan kita tidak memberikan AI prompt yang jelek bagaimana? Nah, risikonya ini menghasilkan konten yang buruk atau tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Kemudian AI juga akan kebingungan. Ini apa yang akan saya tampilkan kalau misalkan AI bisa berbicara ya. Nah, AI akan kebingungan atau ambigu ketika kita memberikan prompt yang jelek atau perintah yang buruk. Ya. Karena kualitas informasi yang dihasilkan menjadi rendah dan tidak menggugah minat pengguna yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam penyampaian pesan ataupun informasinya. Ya. Kemudian cara membuat prompt yang baik dan tersusun benar. Satu, kita harus menginstruksikan instruksi harus jelas dan spesifik. Contoh, buatkan saya resep makanan. Itu promptnya. Itu masih ambigu nggak? Masih. Nanti AI bingung. Makanan apa gitu ya? Kan nggak jelas. Nah, kalau kita misalkan memberikan promptnya, buatkan resep makanan, membuat puding, bahan-bahannya, dan cara memasaknya hingga siap disajikan. Itu kan rinci ya. Satu-satu kita sebutkan, kita perintahkan, maka si AI akan memberikan resep makanan dengan bahan-bahannya apa,
kemudian ada gambar-gambarnya, kemudian ada juga bahan-bahannya apa, akan disajikan secara lengkap ya. Kalau misalkan kita memberikan instruksi yang harus jelas dan spesifik ya. Kemudian gunakan bahasa sederhana. Ya, bahasanya jangan yang aneh-aneh. Bahasa sederhana itu bahasa yang menurut EYD gitu ya, yang memang dimengerti oleh AI. Contohnya atau jangan disingkat ya. Misalkan yang YG ya jangan kasih yang gitu ya, atau dan sebagainya, kan biasa DSB atau dan sebagainya. Kemudian kalaupun memang AI bisa membaca semua bahasa Sunda dan lainnya pun dia bisa mengerti, tapi kalau kita ingin membuat sebuah konten dengan kualitas bagus, maka prompt yang diberikan dengan bahasanya harus jelas gitu ya, bahasanya jangan campur-campur supaya nanti informasi yang didapatkan itu lebih baik ya. Kemudian pertimbangkan konteks dan tujuan ya. Jadi pertimbangkan kita mau apa tujuan kita memberikan prompt tersebut kepada AI ya. Jadi harus tahu dulu ini buat apa, tujuannya buat apa. Berarti kita harus melihat positif dan negatifnya ya. Terus gunakan contoh perubahan dalam prompt ya. Contoh perubahan dalam prompt, kalau misalkan satu kali kita tidak diberikan hasil yang baik seperti tadi, buatkan resep makanan kue puding beserta resep beserta bahan-bahannya dan alat-alatnya. Itu kan nanti dia akan memberikan resep makanannya, bahannya, alatnya, tapi tidak dengan gambar ya, tidak dengan gambarnya. Nah, maka kita prompt-nya diganti nanti. Yang tadi diulangi lagi, kemudian dan gambarnya. Nah, nanti akan memunculkan gambar-gambar yang kita inginkan ya. Berarti itu contoh perubahan dalam prompt. Kalau misalkan satu prompt yang kita berikan itu masih kurang, maka tinggal ditambahkan, diedit kembali ya. Nah, untuk contohnya kita menggunakan Grok untuk eksperimen. Ya, untuk kita bisa komunikasi dengan AI generator ya, selain dari yang biasa kita gunakan apa? ChatGPT yang sudah familiar ya, yang sudah tidak asing lagi. Ada yang namanya Grok. Ya, Grok itu produk X ya, yang dulunya Twitter. Kemudian ada Jenny, ada Gemini, ada Copilot, ada lagi Cici, tahu? Ada Cici AI, dan banyak yang lainnya. Ya, kalian udah tahu tentang Grok? Nggak, baru tahu sekarang. Oke. Tahu nggak? Nggak dipakai. Fungsinya sama ya. Nah, contoh penggunaan kita adalah sekarang untuk memberikan prompt kepada Grok ya dalam rekayasa prompt-nya. Ya. Nah, eksperimennya di sini Grok itu memungkinkan pengguna untuk melakukan eksperimen atau percobaan dengan berbagai jenis prompt, sehingga dapat memahami bagaimana variasi instruksi mempengaruhi output dari kecerdasan artifisial. Nah, hal ini membantu dalam menciptakan prompt yang lebih efektif dan sesuai. Ya. Kemudian visualisasinya, ini dengan fitur visualisasi Grok menunjukkan secara langsung ya bagaimana AI merespon setiap perubahan pada prompt. Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk memahami hubungan antara instruksi dan hasil yang diinginkan. Kita bisa dibimbing ya bagaimana kita bisa merancang prompt lebih baik pada Grok ya. Terus template prompt yang dapat disesuaikan. Nah, Grok juga di sini sudah lengkap dengan template prompt yang dapat disesuaikan sehingga kita sebagai pengguna bisa memulai dari nol ya. Kemudian template ini dirancang untuk bertujuan ya, termasuk pemasaran ataupun penulisan, kreatif, edukasi, dan apapun kita bisa sama kayak ChatGPT, kita bisa bisa memberikan prompt apapun ke Grok ini dan kita bisa menerima informasi yang sama seperti aplikasi yang lain ya atau sistem yang lain. Nah, yang kedua kita mengenal yang namanya aplikasi Suno
ya ini untuk membuat musik pembelajaran. Udah pernah? Siapa yang udah pernah? Belum? Nah, Suno ya, Suno itu memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial untuk membantu pengguna membuat musik pembelajaran yang menarik dan relevan. Ya. Nah, dengan antar muka yang menarik dan relevan di sini kita buat dengan sederhananya saja, ya. Kita sebagai user, sebagai pengguna itu dapat lebih mudah memilih tema lagu, tema musik yang kita inginkan, ya, sehingga memudahkan dalam menciptakan konten yang mendukung kita untuk terus belajar berkarya, ya. Nah, ini salah satu contoh tampilan Grok, ya, tampilan Suno, ya. Suno ini, ya, kita di sini harus login dulu menggunakan Gmail. Kemudian di sini ada menu create, ya, menu create. Nanti kita ciptakan di sini lagu kita, gitu ya. Nah, kan kita nggak bisa bikin lirik lagunya, kan tadi udah ada Grok. Kita tinggal berikan promptnya. Buatkan saya lirik lagu, ya, tentang apa? Tentang suasana kelas 10E yang indah, bersih, dan damai. Nanti akan dibuatkan, ya, akan dibuatkan lirik lagunya. Kemudian lirik lagunya nanti akan kita copy paste, ditempel di Suno. Kemudian kita tentukan jenis dari musiknya. Ada reggae, R&B, dangdut, pop. Ya, kita pilih mau apa. Nanti akan si lirik lagu itu akan otomatis jadi lagu, ya, ada suaranya. Kita mau pakai male atau female, cowok atau cewek, ya. Kemudian di play itu akan otomatis ada suaranya sesuai yang kita inginkan, ya. Nanti kita praktek. Nah, menggunakan AI Maker dan Canva untuk membuat video. Nah, nanti setelah dibuatkan lirik lagu, kemudian kalian sudah membuat musiknya, kita dibuatkan video klip, ya. Video klipnya. Nah, video klipnya itu kita menggunakan AI Maker atau Canva juga boleh, ya. Jadi langsung otomatis ada videonya. Kalian nggak usah harus tag video, tetapi nanti ada video yang otomatis disesuaikan dengan lirik lagunya, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tugas praktik hari ini. Perhatikan. Pilih sistem untuk prompt. Kita bisa pakai Grok, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Tapi kita sekarang gunakan Grok, ya, karena kan belum pada tahu. Kalau ChatGPT, Gemini kan kita sudah sering menggunakan setiap hari, ya. Kemudian membuat prompt untuk lirik lagu. Nah, seperti tadi Bapak bilang, promptnya silahkan kalian buat sendiri. Kalau salah itu prompt bisa diulangi, ya, sehingga mendapatkan lirik lagu yang sesuai keinginan kalian. Jadi sekarang kalian punya ide apa? Silahkan mau bikin lagu tentang apa, atau tentang suasana pagi ini, atau tentang suasana hati hari ini, atau tentang keluarga, atau tentang teman, boleh, ya. Buat lirik lagunya menggunakan Grok. Jadi buatlah prompt yang baik, ya. Kemudian setelah kalian membuat sebuah prompt untuk lirik lagu di Grok tadi, kita gunakan aplikasi Suno untuk dijadikan musik instrumen lagunya, ya. Bebas, ya, kalian pilih, silahkan mau pakai instrumennya apa. Yang suka pop, ya pop. Yang sukanya R&B, silahkan R&B. Ataupun suara dangdut, ya boleh, silahkan, ya. Nanti ini kreativitas masing-masing, ya. Kemudian nanti kita buat video klip dari lagunya. Kita menggunakan Canva AI atau AI Maker. Dibikin videonya. Jadi ada lirik lagunya, ada musiknya, ada videonya. Jadi sebuah konten, ya. Jadi sebuah konten yang sempurna. Kemudian kita bisa editingnya boleh menggunakan Canva juga bisa, ataupun CapCut, ya, juga bisa, ya. Ini paham, ya, tugasnya? Oke. Kemudian
Untuk prakteknya, kan kita tidak menggunakan komputer ya. Nah, kita bisa menggunakan handphone saja. Silahkan dikeluarkan handphonenya, kemudian cari di Google namanya Grok. Nah, Grok itu kita bisa login dulu menggunakan Gmail atau tidak pun boleh, ya nggak apa-apa ya. Kemudian di situ silahkan kalian berikan prompt yang menurut kalian bagus ya tentang membuat lirik lagu. Boleh bebas, mau apa aja sesuai dengan ide masing-masing ya. Nah, setelah itu kalau sudah dapat liriknya di copy ya, di copy, kemudian nanti kita paste di Suno. Jadi sekarang buka dulu Grok, udah beres dapat lirik lagunya, nanti silakan buka aplikasi Suno ya. Seperti contoh di depan ya, kalian bisa perhatikan contoh di depan. Nggak usah diinstal ya. Nah, ya contoh di depan ini. Nah, Bapak memberikan perintah, sebentar ya. Nah, Bapak memberikan prompt-nya, buatkan lirik lagu tentang keadaan dan suasana kelas 10E yang rapi. Bersih, indah, damai, dan menyenangkan dengan siswa yang rajin dan pintar. Ya. Kemudian sama Grok sudah diberikan informasi tentang lirik lagunya seperti ini. Ya, lumayan banyak ya, bisa dilihat sama kalian tuh ke bawah ya. Nah, ini adalah lirik lagu tentang kelas 10E yang indah judulnya ya. Kelas 10E yang indah. Nah, ini kan kita copy paste ya. Di copy kemudian kita tempel di Suno di sini. Yang pertama ada lirik. Tempel di sini ya, tempel di sini liriknya. Nah, kemudian kita tentukan jenis dari lagunya ini. Nah, Bapak pilih pop. Di sini ada battle, ada techno, ada klasikal ya, banyak tuh. Tinggal ke pinggir. Nanti ada jenis-jenis instrumen yang diinginkan. Kalau sudah diselesaikan untuk instrumennya, kalian tinggal ke bawah langsung klik create. Nanti Suno akan otomatis membuatkan lirik lagu ini menjadi sebuah lagu. Tapi tentukan dulu di sini ada vokal gendernya. Kalian mau ke cewek, mau ke cowok, tinggal pilih sini, ya. Nah, kalau sudah maka di generate, di create. Nah, nanti tinggal pilih di sini ada beberapa lirik lagu yang disajikan. Di sini banyak ya. Nah, kita pilih satu-satu yang enak yang mana. Nah, kalau misalnya di sini ada upgrade full song, nah berarti kita harus mengupgrade aplikasinya. Nah, contoh ini aplikasi yang sudah dijalankan ya. Nah, contoh ya. Nah, jadi lagu ya, lagunya pop. Ini khusus spesial buat kelas 10E lagunya. Sambil dengerin lagu yang Bapak sudah diberikan contoh, kalian silahkan buat masing-masing. Oke, silakan. Kenapa? Kalau di Twitter langsung kan ada Grok. Oh, bisa, boleh. Itu kan masih aplikasi Grok juga. Mana lihat? Lupa login lupa. Udah bikin lirik lagunya? Udah liriknya tinggal login. Oh, tinggal login. Ya, sekarang masuk ke Suno ya. Nah, udah login dulu. Kalau nggak login nanti hilang filenya. Aplikasi Suno, kemudian ya sekarang masuk ke Create. Tadi masuk ke Create. Nah, ini judulnya. Itu song description ya judulnya. Song description. Ya pilih ya. Pilih genre musiknya yang suasana kamu sekarang mau apa, idenya mau apa, itu bebas. Suasana kelas. Teman baruku. Nah, misalkan ya. Kalau udah gini kemana? Oke, kalau sudah begitu klik ke create ya. Oh, yes.
mau buat ininya, mau buat lagu. Ke sini. Kalau ininya ke bawah nggak apa-apa. R&B. Ya, terus instrumen liriknya R&B. Ini liriknya tambah lirik, nah, tambah sih pasti situ. Nah, terus gender untuk si itunya, suaranya mau cowok mau cewek. Judulnya mah belum. Aneh nggak apa-apa. Ya, ya nggak apa-apa. Tadi tentang apa? Pas kita ngasih promnya. Mana pilihnya? Pilihnya yang mana? Kan ini mah pop rock, kan enggak rock. Nah, tanya ke Grok. Saya mau jenis lagu yang slow tetapi mellow. Bagaimana, sudah selesai? Di sini disajikan ya, disajikan beberapa ya ngasihnya kan. Nah, satu persatu diputar satu persatu, paling enak nanti pilih gitu. Oh ini kan bisa di-cut, Pak. Bentar ya, sebentar ya. Mana? Kalau waktu bahasa Di sini. Nah ini lirik, nah di sini simpelnya. Nah di lirik ya. Nah, untuk ya, enggak prom. Sebentar ya. Boleh, silahkan. Ya, terima kasih ya sudah datang di desiminasi modul 3 ya di BIMTEK KKA. Oke anak-anak, untuk prakteknya sudah selesai ya, alhamdulillah selesai. Nanti Bapak mau tes satu aja ke depan sebagai contoh hasil karyanya ya. Satu, memberikan prompt yang baik bagaimana. Yang kedua, diimplementasikan dengan Suno ya, atau membuat musik hasil dari promptnya gitu ya. Oke, salah satu silakan ke depan. Resti ya, boleh ke depan sini. Bapak mau tahu hasilnya bagaimana, hasil prompt yang kamu berikan dan idenya apa dan apa yang kamu ciptakan dari Suno ini. Silakan di play. Suaranya gedein. Not just a face, I've got fire in my soul, diamonds in my heart, I'm in full control. I light up the dark, never fading out. Every second, I'm like the night's about. From the corner of the room, I turn it to a stage. They all know I'm not here to play. Only trying to get close, but I'm still on mystery. My spirit's power can't lock in it. Sign on me. Oh, Spins my way, you ready or not, I'm here to jenis lagunya, jenis gendernya R&B atau reggae, apa nih? R&B ini ya. Oke. Suka dengan lirik lagu bahasa Inggris? Suka. Oke, terima kasih. Nah, kan udah berhasil nih bikin lagu. Nah, nanti kedepannya kamu bisa menciptakan yang lebih bagus lagi. Bagaimana pengalamanmu dengan bisa bikin lirik lagu? Otomatis pakai AI, kemudian kamu bisa membuat musik sendiri. Bagaimana perasaanmu? Seneng sih. Suka. Mau dilanjutkan kontennya? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin. Nanti silahkan dibuat lebih bagus ya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Oke, yang kedua cowok silakan ke depan. Bapak mau lihat hasil ide cowok dan cewek pasti beda ya. Nah, nanti untuk yang cowok bagaimana hasilnya? Oke, silakan diputar hasil karyanya. Patah gitu. Salah satu aja. Satu aja. Kan banyak ya yang diberikan. Nanti putar satu aja hasilnya. Ya. Putar. Bentar Pak. Agak diperbesar volumenya. Pagi cerah, mentari nyanyi lembut. Kelas kita hidup, jantungan mulai berdebu. Ya. Jendela terbuka,
angin bawa harum bunga di hatiku. Berkata ini hari yang punya nyawa. Kelas hangat ya. Ini ada mahakarya di luar dia sama terus kelasnya. Sampai bapak ngisam ini hargang. Oke, bagus ini perlu terus dikembangkan agar menciptakan banyak-banyak jenis lagu dan ciptaan sendiri. Bagaimana pengalamanmu? Bapak. Pengalaman membuat lagu bagaimana? Pengalaman membuat lagu, jadi saya bisa belajar membuat lirik, Ya. tahu genre-genre, Ya. jadi bisa membantu pekerjaan sebagai pembuat lirik lagu juga gitu. Ya. Mau dikembangkan? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Ya, kita akan ke depan. Ada lagi yang mau ke depan? Mau ke depan? Menampilkan? Selesai? Boleh, sini. Satu lagi ya, satu lagi kita dengarkan hasil karyanya. Hasil karyanya Muhammad Jidan. Oke, silakan diputar. Apa yang kamu ciptakan? Apa judul lagunya? Main Mobile Legend. Oh, main Mobile Legend. Main Mobile Legend. Pakai lirik lagunya apa? Pakai jenis instrumennya Metal, rock, rock. sama punk. Oh, oke. Bagaimana pengalamanmu nih hasilnya? Bagus sekali. Ya, terus? Terus saya senang karena bisa membuat lagu sendiri menggunakan AI, Grok AI dan Suno AI. Ya. Ya, Apakah sebelumnya sudah pernah membuat lagu dengan Suno? belum pernah. Baru sekarang? Ya, Oke, berkesan? berkesan Oke, sekali. mau lanjutkan? Sudah. Sudah lanjutkan. Oke, terima kasih. Ya, silakan ke depan. Oke. Ya, ternyata membuat jenis lagu itu tergantung dari diri pribadi. Ya, orangnya suka ngerok, orangnya suka melo, orangnya biasa aja, ada. Ya, tadi udah 3 orang yang tampilkan itu sesuai dengan karakter kepribadian kita sendiri. Oke. Nah, jadi anak-anak, AI itu dapat membantu kita dalam melakukan sebuah pekerjaan apapun ya, dan itu tergantung dari diri kita yang memberikan prompt-nya. Ya, jadi berikanlah sebuah prompt yang baik agar membuat kualitas pun nanti baik ya. Dan teruskan berkarya untuk sebuah konten yang dapat dinikmati oleh banyak orang dan bermanfaat buat orang ya. Oke? Ada yang tanyakan? Sudah cukup ya. Nah, karena waktu habis, nanti kita lanjutkan dengan kreasi konten videonya ya. Nah, untuk kesimpulannya kita bisa menyimpulkan bahwa rekayasa prompt merupakan keterampilan esensial yang memungkinkan kita untuk memaksimalkan potensi kecerdasan artifisial dalam pembuatan sebuah konten ya. Nah, dengan memahami dan menerapkan teknik ini, kita sebagai pengguna dapat menciptakan konten yang lebih relevan, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan audiens ataupun penonton ya. Nah, itulah materi kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Kita lanjutkan di next berikut jadwal. Nah, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.